Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi pertanyaan ini saya dapat ketika minggu lalu saya mengisi kuliah umum di Universitas Udayana program studi matematika. Dan tentunya yang bertanya adalah mahasiswa matematika. Dan ternyata pertanyaan ini juga sebenarnya dulu waktu saya kuliah S1 itu juga terngiang di kepala saya ingin menanyakan hal serupa juga. Jadi menarik sekali ya. Apa pertanyaannya? Oke. Nah, jadi kuliah di prodi matematika itu kan susah. Terus bagaimana caranya untuk tetap konsisten? Oke ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Karena tidak hanya dia saja sepertinya. Kalau dilihat dari raut wajah satu kelas, itu sepertinya banyak juga yang memiliki pertanyaan yang sama. Bahkan dulu waktu saya kuliah S1, sepertinya teman-teman pun juga, saya lihat juga, ya pertanyaannya yang sama juga kan. Karena ya harus diakui memang kuliah matematika itu susah. Bahkan teman-teman saya juga ada yang bertanya kepada saya kan, kok bisa betah ya kuliah di matematika kan? Apalagi bisa sampai master, PhD kan. Kenapa ya? Padahal kan matematika susah. Ya memang susah. Dan kalau tidak susah ya nggak menarik kan malah justru kan. Nah pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab dengan mudah, bisa juga susah. Karena ada dua sisi di sini kan. Kalau mau jawaban yang paling mudah, bagaimana cara biar konsisten di matematika itu ya paling sederhananya ya senang aja. Gitu. Jadi seperti saya juga kuliah, terus lanjut master, matematika juga, PhD, matematika juga. Ya kalau dipikir-pikir ya alasannya kenapa? Ya karena seneng, ya selesai itu kan, titik. Tapi di balik seneng itu tentu saja ada beberapa backgroundnya, ada beberapa dasarnya. Kenapa kok seneng? Nah, biasanya kalau yang mempertanyakan seperti ini itu ada keraguan-raguan di dalam diri. Jadi ragu-ragu ini benar atau enggak sih kuliah di matematika ya kan? Jadi masih ragu-ragu ya. Kenapa ragu-ragu? Biasanya ada beberapa hal yang berubah dibanding waktu dulu ketika memutuskan untuk kuliah di matematika. Apa yang berubah? Nah, pertama adalah kesukaan. Jadi kadang-kadang itu lucu juga ya. Jadi ketika masih sekolah, SD, SMP, SMA, taunya matematika itu ya hitung-hitungan. Jadi bayangannya sampai kuliah itu juga masih hitung-hitungan. Padahal ketika kuliah, wah ternyata jeder. Beda sekali. Ada logika, ada analisis, ada penyelesaian permasalahan, dan sebagainya. Jadi karena berbeda tadi, terus beda dengan bayangannya, tiba-tiba kesukaannya menurun. Jadi biasanya hal-hal seperti ini yang membuat ragu untuk lanjut kuliah di matematika. Terus selanjutnya adalah perubahan skala prioritas. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita sudah kuliah itu ada hal-hal yang berbeda yang terjadi. Kayak misalkan tiba-tiba kita suka sesuatu gitu kan. Jadi kita memprioritaskan sesuatu tersebut. Kayak misalkan ada yang suka jualan dan sebagainya. Jadi lebih prioritas ke situ, bukan ke kuliahnya. Terus ada juga yang karena keadaan, ya mau gimana lagi kan. Karena keadaan jadi tidak bisa fokus ke kuliah itu juga ada. Makanya orang-orang seperti itu, mahasiswa seperti itu biasanya jadi ragu apa mau lanjut atau tidak. Apalagi kuliahnya di matematika kan jadi lebih ragu lagi. Terus setelah itu perubahan setelah lulus. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya ke teman gitu kan, ada yang sebelum kuliah, kenapa kok pilih matematika? Pengen jadi guru. Ada yang pengen jadi dosen, ada yang jadi pengajar di mana kan. Tapi setelah kuliah menghadapi realita, sepertinya nggak pengen jadi itu lagi kan. Jadi berubah rencananya setelah lulus. Jadi itu juga membuat ragu-ragu ketika ingin melanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir biasanya mindset untuk cari uang. Jadi bayangannya itu ya matematika nanti lulus uangnya sedikit. Padahal ya sebenarnya tidak juga kan. Tergantung orangnya. Jadi mau kuliah dimanapun sebenarnya kembali lagi ke kualitas orangnya. Kalau orangnya berkualitas tinggi ya otomatis nanti uangnya juga akan banyak sebenarnya kan. Tapi ya namanya juga
manusia kan biasanya tetap cari yang basah-basah. Padahal yang basah itu juga belum tentu bisa menghasilkan uang banyak juga untuk beberapa orang. Nah, biasanya hal-hal itu tadi yang membuat jadi ragu-ragu. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan supaya bisa konsisten, ya merenung dulu. Ya kan? Jadi diingat-ingat dulu waktu kuliah, sebelum kuliah memutuskan untuk ambil matematika itu kenapa kan? Diingat-ingat lagi kan, alasannya apa. Terus direnungkan lagi itu kan. Hal-hal yang tadi kan. Dan dari situ otomatis kita bisa save power untuk melaju ke depan. Jadi kadang-kadang itu memang kita butuh berhenti sejenak supaya bisa meloncat lebih jauh. Nah itu tadi. Nah kalau misalkan posisi seperti ini biasanya kan ada dua pilihan kan. Jadi berhenti atau lanjut, ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya juga berhenti terus ganti prodi lain gitu. Pengalaman dulu teman saya di S1 itu pas tahun pertama ada 2 orang. Saya tahu kemampuan matematika mereka bagus sekali. Tapi mereka pindah dan ya tidak ada salahnya kan. Daripada memaksakan di matematika tapi tidak cocok di passionnya kan. Yang satu ke ilmu komputer karena dia suka komputer dan memang matematikanya bagus. Jadi ya suka-suka saja kan. Yang satunya ke ekonomi dan bisnis. Nah, menurut saya ya nggak ada masalah kalau misalkan stop terus ganti kan. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi waktu saya menjawab pertanyaan itu, audiensnya adalah mahasiswa semester 4. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan kalau misalkan ingin pindah prodi. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Pertama adalah waktu yang sudah dihabiskan. Jadi terutama waktu itu ini ya, udah semester 4, sudah 1,5 tahun kan, udah hampir 2 tahun bahkan. Ya sayang, sudah 2 tahun di matematika kan, sudah terlanjur basah ya. Kalau menurut saya sih sekalian saja kan. Terus yang kedua adalah biaya. Karena sudah keluar, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, biayanya juga sudah banyak. Terus ngulang lagi kan juga sayang, kalau menurut saya. Terus setelahnya, nah kadang-kadang itu kita berpikir kita ingin pindah ke prodi apa, itu jangan-jangan karena ya kita saja yang sebenarnya nggak terlalu kuat keinginannya untuk kuliah, jangan-jangan kan, jangan-jangan nanti kalau misalkan pindah jadi males juga, siapa tahu kan. Jadi tetap harus dipikirkan hal-hal yang seperti ini, keuntungannya apa kalau misalkan pindah kan. Padahal kalau misalkan dipikir ya, dalam kuliah itu sebenarnya kan tidak hanya sekedar materi kuliah saja. Jadi mau kita kuliah dimanapun itu kita bisa upgrade diri juga. Terus yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting, ternyata banyak orang itu yang bekerja itu tidak sesuai dengan keilmuannya. Bisa dilihat lah di sekeliling kita kan. Kalau matematika malah lebih nyaman lagi, karena matematika itu kan ilmu dasar. Jadi karena dia ilmu dasar, sebenarnya jadi background untuk belajar ilmu-ilmu yang lain itu jadi lebih kuat. Nah itu keuntungannya dari kuliah di matematika sebenarnya kan. Jadi jangan hanya dipandang, oh saya belajar tentang logika matematika, saya belajar himpunan dan sebagainya. Dipandang sebagai penguatan untuk belajar yang lain. Dan itu soft skill yang sangat berguna nanti untuk kerja juga. Dan yang perlu dipahami juga, ketika sudah lulus S1, ada beberapa teman itu juga bisa lanjut S2 di tempat yang dia inginkan. Jadi ya tidak ada masalah untuk lanjut kan sebenarnya kan. Dan sebaiknya kalau menurut saya kalau sudah semester 4 ya lanjut saja. Jadi kalau misalkan ingin mengejar passion, itu salah satunya juga bisa dilakukan ketika studi lanjut S2-nya nanti. Apalagi S3-nya kan juga bisa. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan sudah masuk, terus sudah cukup lama, apalagi semester 4, kalau misalkan masih tahun pertama mungkin masih gonjang-ganjing lah gitu kan. Kalau misal mau pindah kan itu kesempatan yang terbaik. Tapi kalau sudah semester keempat, semester ke-6,
apalagi udah tahun terakhir, itu kalau menurut saya sebaiknya ya diselesaikan saja. Jadi nggak usah ragu untuk lanjut, ya. Nah, dari situ apa yang bisa disimpulkan? Pertama, harus stop dulu, merenung, diam, ya kan? Merenung, kenapa kok dulu pilih, itu kan? Terus diingat-ingat lagi apa yang ingin dicapai setelah lulus. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang tuh memang bisa membangkitkan semangat untuk melaju lebih cepat lagi. Jadi kadang ya kita tidak bisa yang terus jalan terus atau lari terus. Kadang memang kita harus berhenti sejenak untuk merenung supaya next step-nya itu lebih baik. Terus yang kedua, kalau misalkan memang dipikir-pikir lebih baik lanjut, ya senangi saja apa yang sudah dipilih kalau menurut saya ya. Ya, jadi senangi saja apa yang sudah dikerjakan. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau kita senang, hasilnya itu pasti akan lebih baik. Seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi, kalau ditanya caranya bagaimana supaya konsisten, ya senang. Ya sudah kan. Kalau misalkan senang ya belajar juga lebih enak, terus nanti latihan juga lebih nyaman, mempersiapkan ujian juga tidak terlalu stres karena memang senang itu tadi. Jadi itu saran saya. Dan sebagai tambahan informasi saja, dalam perkuliahan itu ketika kita kuliah itu sebenarnya yang diincar itu jangan hanya akademik yang sesuai dengan keilmuan kita saja. Itu sangat sayang. Jadi yang perlu diingat juga di luar sana, jadi tidak hanya di kelas, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Jadi contohnya misalkan ilmu tentang kepemimpinan, ya kan? Kita bisa nyoba membuat suatu event, itu kan jadi misal jadi koordinator atau jadi ketua, itu kan kita bisa sekalian latihan kepemimpinan di situ, dan itu sangat luar biasa itu manfaatnya. Terus selanjutnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lain, itu kan juga bisa didapatkan ketika kuliah. Dan andaikan kita melakukan kesalahan, enaknya ketika mahasiswa itu biasanya masih dimaklumi, tapi kalau misalkan sudah bekerja biasanya langsung di blame. Jadi ya manfaatkan saja momen-momen itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, itu bisa membangun jejaring. Dan jejaring itu kalau misalkan ya sadar ya, itu powernya luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya, karena kuliah itu tidak melulu akademik, menurut saya jangan hanya terfokus pada kuliahnya. Karena kalau terlalu fokus di kuliahnya, terus setelah itu malah lepas yang lain-lain, itu malah sayang. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, merenung dulu sejenak supaya bisa meloncat lebih jauh. Selanjutnya, senangi apa yang sudah kalian pilih. Kalau misalkan mau lanjut terus ya senang saja. Senang saja, percayalah itu yang terbaik. Dan yang ketiga, jangan lupa kuliah itu tidak hanya sekedar tentang akademik. Ada banyak sekali yang bisa didapatkan ketika kuliah. Jangan sampai hanya fokus ke akademik terus malah yang lain-lain gak dapet. Jadi yang paling bagus tuh ya akademiknya bagus, yang lain-lain juga bagus. Itu menurut saya. Nah, jadi harapannya dengan semua itu jadi lebih balance hidupnya. Karena hidupnya lebih balance, lebih enak untuk menjalaninya. Jadi bisa lebih konsisten. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Kalau matematika itu susah, ya memang susah. Terus bagaimana caranya konsisten? Ya dengan membuat balance tadi. Kalau menurut saya ya. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.